Bupati yang sedang cuti merasa dihalang-halangi dan atau dihadang masyarakat. Sampai mengaku-ngaku anaknya Dai Bahtiar. Wow. Bapak Sodikin diminta KTP-nya, bahkan sampai sekarang dirampas. Tetapi ketika dia mengaku menjadi anak Dai Bahtiar, kok tidak menunjukkan akte kelahiran, tidak menunjukkan KTP, tidak menunjukkan ijazah. Wah, jelas kacau ini, kacau. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam lagi, ayo kita lihat pernyataan ketua partai politik dan mantan bupati yang tersangkut korupsi. Amati pelan-pelan, dengarkan, cermati supaya tidak toglo berjamaah. Saya Danil Mutakin, ketua kejadian kemarin, tidak memilih pasangan calon yang malahan membuat situasi tidak kondusif. menyikapi kejadian kemarin. Dan untuk keras atas kemarin, mereka harus bertanggung jawab pada saat kampanye di tengah-tengah masyarakat. Misi-misi yang disampaikan itu adalah merupakan salah satu landasan mereka akan bekerja untuk 5 tahun ke depan. Ya, menurut saya sih ini merupakan bentuk kepanikan dari mereka ya. Karena berbagai macam survei Ibu Nina Togroni ini sudah di atas. Jadi mereka kan sudah nggak tahu lagi kayaknya harus melakukan apa. Berkompetisi dengan program-program yang akan dilakukan ketika terpilih menjadi bupati. Bukan hanya dengan menjelek-jelekan. Dan khususnya kepada pendukung. Bu Nina kerja yang terbaik dan beliau insya Allah jadi pemimpin hingga maju 2 periode. Salam. Dan ini menurut kami ada penyebabnya, yaitu adanya provokasi, kemudian ujaran kebencian yang dilakukan secara masif. Jadi kejadian sore kemarin di saat Ibu Nina sedang melaksanakan kampanye di wilayah Sukra, lalu ada penghadangan dari tim pasangan calon yang lain yang harus diperiksa dan diteliti adalah paslon 02. Bagaimana dia melakukan provokasi, keliling provokasi, memberikan ujaran kebencian, menyebabkan masyarakat juga terprovokasi. Ini bisa didiskualifikasi karena dia terus memprovokasi masyarakat. Pihak penegak hukum, ya saya mohon untuk bisa memproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itulah tadi pernyataan dari ketua partai politik dan mantan bupati yang tersangkut kasus korupsi. Supaya suara saya merdu, saya minum air putih dulu. Akan saya tanggapi dengan riang gembira. Ada diksi-diksi yang penting menurut saya untuk diluruskan agar masyarakat tidak toglo berjamaah. Yang pertama, diksi menghalang-halangi. Pertanyaannya, siapa yang dihalang-halangi? Bagaimana caranya menghalang-halanginya? Pertanyaannya, bupati ini di mobil, lalu masyarakat di pinggir jalan, kemudian mengacungkan nomor 2. Mobil itu mulus saja, videonya ada karena orangnya di pinggir jalan. Nah, akhirnya mobil patwal itu lurus, tetapi bupati yang sedang cuti ini kemudian berhenti, merasa dihalang-halangi.
merasa dihalang-halangi. Ya itu tadi, ya bukan dihalang-halangi, itu merasa dihalang-halangi, garis miring halu. Begitu saja, simpel saja. Kemudian yang kedua, ada diksi provokasi. Pertanyaannya, siapa yang memprovokasi? Bagaimana cara memprovokasinya? Kan begitu pertanyaannya. Yang ada yang memprovokasi itu adalah bupati yang sedang cuti and the gang. Ada di video itu, ada yang mengajak berkelahi. Kedua, ada yang ngaku anak jenderal. Ketiga, ada yang ngaku sudah membangun Indramayu dengan begitu emosionalnya. Kemudian ada yang mengancam akan memproses hukum dengan langsung menelpon Kapolres, langsung menelpon Bawaslu. Dan toglonya, Bawaslunya datang, ketua Bawaslunya. Giliran kita melaporkan ke Bawaslu nggak datang. Giliran keributan yang disebabkan oleh bupati sedang cuti, dia datang langsung. Nah, ini juga Bawaslu juga perlu kita garis bawahi. Kemudian diksi ketiga, merasa panik karena lembaga survei mengunggulkan nomor 3. Pertanyaannya, lembaga survei mana yang masuk persepsi, yang mengunggulkan incumbent? Kecuali surveinya di Pulau Biawak, ke menyawak itu mungkin, itu juga mungkin. Kalau menyawaknya bisa ditanya gitu kan. Kemudian ada diksi kondusif, tidak kondusif. Siapa yang marah-marah? Siapa yang dorong-dorong? Siapa yang mengajak berkelahi? Ya itu yang tidak kondusif. Masa orang ngomong nomor 2 aja dibilang tidak kondusif? Aduh, jauh bro, logika lu jauh. Katanya mantan bupati, logikanya jumping bro, jumping, lompat-lompat kayak kodok. Kemudian ada diksi lagi nih, selain tadi ada diksinya apa itu, ujaran kebencian. Siapa? Ujaran kebencian model apa? Seperti apa jenisnya? Yang ada orang itu dirampas KTP-nya. Karena ngomong 2 jari, dirampas KTP-nya. Nah, yang merampasnya mengaku anak jenderal, anak Dai Bakhtiar. Ya harusnya kan kalau ngaku kasih KTP nih, saya KTP-nya anak Dai Bakhtiar, atau akte kelahirannya ada di situ. Kalau KTP nggak ada bapaknya, sorry. Lalu ijazahnya dilihatin, saya anak Dai Bakhtiar. Nah, jangan-jangan fitnah, bukan anaknya Dai Bakhtiar, karena tidak memberikan bukti. Nah, orang yang 2 jari coba diminta KTP-nya, kan bingung kita bro, gimana cara pikir kita, lompat lagi logikanya. Jadi intinya kata-kata hari ini nih, saya anak petani, tapi memilih untuk tidak toglo berjamaah. Selalu semangat, dan nomor 2